Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di serial Detektif Bisnis. Dan saat ini spesial Detektif Bisnis serial Ramadan. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan keuangan di saat paceklik atau di saat ekonomi lagi turun. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya banyak yang mengatakan di tahun 2026 ini usaha lagi turun, usaha lagi lesu, dan kita harus tetap survive, kita harus bertumbuh. Nah, bagaimana sih cara kita mengelola keuangan di saat paceklik? Yuk kita belajar di serial detektif kali ini. Teman-teman, kita bahas tentang perencanaan keuangan, terutama saat ekonomi susah atau bahasanya kita bahasa Al-Quran itu sedang paceklik. Terutama Ramadan saat ini, ada banyak pengusaha yang mengeluh. Karena sebagai pimpinan bisnis, kita harus menggaji karyawan kita di awal bulan Maret. Kemudian THR dikasihkan di pertengahan bulan Maret. Terlebih juga nanti ada gajian lagi di awal April. Jadi ini kayak triple kill gitu. Yang dimana ekonomi kita masih lesu. Dan menurut prediksi, ke depan juga masih gini-gini aja. Ekonomi masih susah pembeli, daya beli masih turun. Dan kita harus pinter-pinter bagaimana kita mengelola keuangan. Kita akan sharing bagaimana sih Allah mencontohkan di Al-Quran bagaimana kita seharusnya mengelola keuangan di saat semacam ini. Di saat paceklik, di saat ekonomi yang lagi turun. Baik, kita akan belajar dari surah Yusuf di ayat 43 yang menceritakan di mana saat itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dipenjara dan raja bermimpi. Dia bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus-kurus. Dan kemudian dia melihat 7 gandum yang seger-seger dan 7 gandum yang kering-kering. Kalau menurut tafsir Al-Jalalain, dia melihat 7 gandum seger-seger ditutupi 7 gandum yang kering-kering. Lantas raja menjadi gelisah dan mimpi itu terus berulang. Ketika dia sampaikan kepada para menteri-menterinya di istana, banyak di antara mereka yang tidak paham ini artinya apa. Lantas ada salah satu orang dekatnya raja yang bilang, "Wahai raja, saya dulu pernah bermimpi dan ditakwilkan oleh bernama Yusuf dan dia sedang dipenjara. Dan insya Allah Yusuf termasuk orang yang bisa dipercaya." Lantas singkat cerita, hadirlah Nabi Yusuf di hadapan raja dan kemudian mentakwilkan. Karena Nabi Yusuf itu terkenal memiliki mujizat bisa menafsirkan mimpi. Kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya sebagai berikut. "Wahai rajaku, akan datang 7 tahun kemudian musim tanam yang seperti biasa. Kemudian 7 tahun kemudian adalah 7 tahun yang paceklik. Atau sedang ibaratnya itu ekonomi susah. Nggak turun hujan, nggak panen. Kemudian setelah 7 tahun paceklik itu akan datang tahun-tahun yang menjadi subur. Raja bisa menanam anggur dan tanaman-tanaman lain seperti biasa." Nah, inilah kemudian yang kita menjadi patokan bahwasanya ketika kita mengalami masa-masa krisis, ketika kita mengalami masa-masa susah, maka kita belajar dari ayat ini. Bagaimana Nabi Yusuf kemudian lewat tuntunan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan sebuah metodologi pengelolaan keuangan untuk suasana yang tidak ideal. Maka waktu itu dia mengatakan, ini juga tertulis di Al-Quran, membagi 3 bagian. Ketika tuan atau ketika raja menanam gandum, maka bagilah menjadi 3 bagian. Pertama, yang kemudian disimpan ulang atau disimpan. Dan waktu itu disampaikan bahwasanya cara nyimpannya juga unik. Cara nyimpannya ditetapkan tidak dikupas bulir-bulirnya, tetap begitu ya. Ini membuktikan bahwasanya ketika kita menyimpan saving kita, ketika menyimpan uang atau menyimpan aset kita, kalau bisa yang tidak termakan oleh usia, tidak termakan oleh inflasi. Waktu itu dikatakan ketika Nabi Yusuf menyimpan gandum, dibiarkan bulir-bulirnya sehingga tidak termakan oleh usia. Jadi 7 tahun kemudian tetap, nilainya tetap. Maka dalam konteks saat ini, menyimpan dalam bentuk yang terbaik adalah, mungkin sebagai kita tahu adalah emas. Karena emas apa? Harganya tetap, tidak terkena inflasi, bahkan cenderung naik. Jadi sepertiga pertama di saving. Di savingnya dalam bentuk sesuatu yang tidak terkena inflasi, yang tidak ada penurunan harga atau tidak busuk. Kemudian yang kedua, dari surat itu kita belajar bahwasanya sepertiga yang kedua untuk dimakan.
Jadi konteksnya dalam perusahaan, sepertiga yang kedua yaitu untuk membiayai operasional dan untuk gaji pimpinannya. Jadi ibaratnya gaji-gaji atau karyawan-karyawan atau tim operasional itu diberikan dari sepertiga ini. Nah, kemudian yang sepertiga lagi diinvestasikan ulang, ditanam ulang bahasanya begitu. Jadi sepertiga di saving, sepertiga di makan, dan sepertiga diinvestasi ulang. Berarti apa maknanya? Jadi kalau kita memiliki profit nih, kita pilah menjadi 3. Jadi ibaratnya gini nih, ketika teman-teman memiliki sebuah omset nih, dipotong karyawan, kemudian dipotong operasional, dipotong HPP dan sebagainya, kemudian ketemulah profit bersih dari sebuah perusahaan. Maka sebaiknya profit bersih ini dialokasikan menjadi ketiga ini yang kita belajar dari Nabi Yusuf itu. Yang sepertiga di saving. Jadi langsung dipotong sepertiga untuk di saving. Dalam bentuk yang tadi, yang aman. Kemudian sepertiga yang benar dimakan. Biasanya kan gaji pimpinan atau gaji owner, gaji direksi itu belum termasuk operasional biasanya. Itu diambilkan dari sini. Dan juga ini bisa digunakan juga untuk bonus-bonus kepada karyawan. Atau intinya itu yang sepertiga 2 itu untuk dimakan keluarga. Keluarga di sini kalau kita konteksnya perusahaan berarti ya ada karyawan, ada si owner, ada macam-macam. Jadi sepertiganya boleh digunakan untuk dimakan bareng-bareng. Kalau tadi operasional sudah dipotong berarti digunakan untuk bonus. Bonus-bonus sepertiga, bolehlah ini. Supaya juga internal sejahtera. Kemudian yang sepertiga ketiga adalah diinvestasikan ulang. Berarti konteksnya apa? Ditanam kembali, diinvestasikan kembali ke usahanya. Jadi inilah strategi bagaimana kita mengelola harta di saat paceklik, di saat kondisi yang tidak ideal, di saat kondisi yang tidak baik-baik saja menurut cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam di surah Yusuf ayat 43 dan seterusnya. Baik, teman-teman, kita sudah belajar dari Nabi Yusuf dan saatnya kita belajar metode yang lain yang juga pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis, yaitu hadis Sahih Muslim nomor 2984. Hadis itu berbunyi seperti ini. Ada seorang pria yang sedang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba dia mendengar suara dari langit yang mengatakan, "Alirilah kebun si Fulan." Jadi Fulan ini merujuk sebuah nama yang tidak disebutkan ya teman-teman ya. Biasanya dalam sebuah hadis, memang untuk menyebut nama yang tidak bisa dimention itu dikatakan Fulan. Kemudian dia melihat ada awan yang berjalan menuju tempat tersebut. Lalu awan itu menumpahkan air hujan di sebuah areal tanah yang penuh dengan batu hitam. Di sana ada sebuah aliran air yang menampung air tersebut. Pria itu terus mengikuti aliran air mengalir. Tiba-tiba dia melihat ada seorang yang sedang berdiri di kebunnya sambil mendorong air itu dengan penyodoknya ke dalam kebunnya. Dia berkata, "Hai hamba Allah, siapa nama Anda?" Dijawab oleh pemilik kebun itu, "Namaku Fulan." Persis seperti nama yang disebutkan dari arah awan tadi. Jadi memang pada suatu kondisi dulu itu banyak orang-orang yang memiliki keistimewaan. Bisa mendengarkan hal-hal yang gaib seperti yang diceritakan oleh hadis ini. Dan termasuk hadis ini diceritakan dalam kitab Muslim. Kitab Muslim ini termasuk kitab yang rujukan ya teman-teman bagi umat Islam. Kemudian dia berkata, "Namaku Fulan." Persis seperti nama yang didengar dari arah yang awan tadi. Pemilik kebun itu balik bertanya, "Hai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya?" Dijawabnya, "Aku telah mendengar suara di awan yang menurunkan air ini. Suara itu mengatakan, alirilah kebun si Fulan dan dia menyebutkan namamu. Apa sebenarnya yang Anda perbuat dengan kebun ini?" Pemilik kebun itu menjawab, "Kalau itu yang Anda katakan, maka ketahuilah. Sesungguhnya aku perhitungkan hasil yang didapat dari kebun ini, lalu sepertiga aku sedekahkan, sepertiganya aku makan bersama keluargaku, dan sepertiganya yang terakhir aku kembalikan ke kebun ini untuk ditanam." Dalam riwayat lain mengatakan, "Aku jadikan sepertiganya sebagai sedekah untuk orang-orang miskin, para pengemis, dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan." Begitulah orang yang meninggalkan sifat kikir yang buruk, Allah akan menggantikan dengan kebaikan yang banyak. Begitulah teman-teman. Jadi dari hadis ini kita belajar bahwasanya ada seorang pemilik kebun yang dia itu memiliki keistimewaan. Di mana saat yang lainnya paceklik, yang saat lainnya itu kepanasan, tidak dialiri hujan, maka hanya kebunnya lah yang dialiri hujan. Ini kan spesial banget. Di saat semuanya paceklik, di saat hari ini ekonomi susah, maka kita mendapatkan kemudahan dari Allah. Itu kan ibarat kebun yang mendapatkan hujan. Yang lainnya kering, yang lainnya tidak ngomset, kita mendapatkan ngomset sendiri. Lantas kemudian ditanya, "Apa rahasiamu kok kamu bisa memiliki keistimewaan itu?" Ternyata dia membagi hasil kebunnya menjadi 3. Pertama, sepertiga pertama dia sedekahkan kepada fakir miskin. Ini yang istimewa. Ini istimewa sekali teman-teman. Jadi sepertiga pertama langsung dia potong,
dari hasil dari pertaniannya dia sedekahkan untuk fakir miskin, orang yang membutuhkan. Wah, ini berat ya. Tapi ketika kita latih, insya Allah bisa. Saya juga pernah bertemu dengan pengusaha fried chicken atau pengusaha ayam yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Dia juga mengamalkan seperti itu. Kalau nggak salah 30 atau 40% bahkan. Dia dari laba langsung dipotong untuk disedekahkan. Dan kalau kita termasuk orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang benar-benar harta kita adalah yang kita infakkan, yang kita dermakan. Karena sesungguhnya itu akan menjadi harta kita yang kekal abadi di akhirat nanti. Jadi sepertiga pertama langsung disedekahkan oleh pemilik kebun. Sepertiga yang kedua dia gunakan untuk nafkah dia dan keluarganya. Dan kemudian sepertiga yang ketiga adalah untuk dia berikan benih dan dia tanam ulang untuk kebunnya. Jadi dengan seperti itu Allah menolong. Yang lain tidak hujan, dia dialiri hujan. Yang lain tidak ngomset, dia dikasih omset. Jadi itulah manfaat sedekah, manfaat bagaimana kita mengelola harta kita sesuai dengan yang tadi diajarkan di hadis itu di Sahih Muslim. Jadi teman-teman, itulah pengelolaan keuangan dua versi yang kita belajar hari ini. Pertama, menurut Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Al-Quran ayat 43, surat Yusuf, dan menurut hadis kitab Muslim di nomor 2984. Semoga kita bisa menerapkan atau kita belajar dari apa yang kita belajar di hari ini. Semoga Allah memudahkan usaha kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa, terlebih di suasana Ramadan ini dengan wasilah usaha-usaha kita. Semoga Allah memudahkan. Sampai jumpa di next episode Detektif Bisnis yang lainnya. Saya Harta Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.